Di dunia ini terdapat beberapa barang peninggalan Tuhan Yesus yang juga menjadi bukti nyata akan kehadiran Sang Juru Selamat kita di dunia 2000 tahun yang lalu. Salah satu yang terkenal ialah kain kafan yang dipakai untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes bab 19 ayat 40. Kain kafan yang dipakai untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus masih ada sampai saat ini dan tersimpan di Gereja Katolik Katedral Santo Yohanes Pembaptis, kota Turin, Italia. Dibangun sejak tahun 1468, gereja katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Turin, sekitar 7 jam dari kota Roma. Di dalam gereja katedral inilah kita akan melihat kain kafan Turin, barang peninggalan Tuhan Yesus yang terkenal. Selain menjadi kain yang dipakai saat dimakamkan, di kain kafan ini juga tercetak wajah Tuhan Yesus. Gambar pada kain kafan berwarna coklat ini jauh lebih jelas terlihat dalam foto negatif hitam putih setelah seorang fotografer profesional Italia, yaitu Secondo Pia, mengabadikannya pada tahun 1898. Secondo Pia, sang fotografer, bahkan sangat terkejut ketika melihat gambar yang tercetak di kain kafan ini semakin terlihat jelas dalam foto hitam putih yang dibuatnya. Gambar hitam putih ini akhirnya mendapati wajah asli Tuhan Yesus yang dipercayai oleh banyak orang. Pada tahun 2022, wajah asli Tuhan Yesus di kain kafan Turin ini dibuat dalam bentuk patung pahatan dari silikon dan lateks, serta mengambil rambut asli manusia. Para ahli seni, arkeolog, dan sains dari Spanyol melakukan penelitian selama 15 tahun untuk pembuatan patung replika Tuhan Yesus yang sangat nyata dengan aslinya dan belum pernah dibuat sebelumnya. Semua data dan bentuk untuk pembuatan model Tuhan Yesus ini dikumpulkan langsung dari kain kafan Turin agar lebih hidup dan terlihat realistis. Patung ini lalu dipamerkan bagi para peziarah di Gereja Katolik Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kota Salamanca, Spanyol. Patung dengan berat 75 kg dengan tinggi sekitar 178 cm ini dilengkapi dengan semua luka yang terdapat di tubuh Tuhan Yesus. Uskup Salamanca Spanyol mengatakan bahwa pembuatan patung replika Tuhan Yesus dari silikon dan lateks ini bertujuan untuk membuat umat, khususnya para peziarah, semakin merasakan penderitaan Tuhan Yesus lebih dalam dan juga mengingatkan kita bahwa tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini selain cinta Tuhan Yesus yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sahabat Katolik Ukren, semoga peninggalan barang Tuhan Yesus, khususnya kain kafan Turin ini semakin menguatkan iman kita bahwa Ia sungguh ada, Ia adalah Allah yang hidup, yang rela menderita untuk menebus dosa dunia. Yesus Tuhan kami, karena kasih-Mu, Kau panggul salib ke Golgota, kasihanilah kami. Salve. Lihatlah Dia yang di sana
Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.